Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Psikologi Orang Dewasa yang beranggotakan saya sendiri, Vita Priani, dan ketiga teman saya, Pratiwi, Yeni Kurniati, serta Damar Tutur Wicaksono. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang perubahan motorik pada usia lanjut, perubahan minat, perubahan mental, serta bahaya penyesuaian diri dan sosial pada usia lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan perubahan kemampuan motorik pada usia lanjut. Menurut Harlock 2011, perubahan ini yang pertama adalah kekuatan. Penurunan kekuatan yang sering dirasakan oleh lansia ini terutama pada kelenturan otot-otot tangan bagian depan dan otot-otot yang menopang tubuhnya. Biasanya lansia ini lebih cepat letih dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk memulihkan dirinya. Yang kedua adalah kecepatan. Penurunan kecepatan ini diukur berdasarkan waktu reaksi dan keterampilan dalam gerakan-gerakan tangan seperti menulis dengan tangan. Kecepatan motorik akan sangat menurun setelah usia 60 tahun. Yang ketiga, kemampuan belajar keterampilan baru. Orang usia lanjut percaya bahwa belajar keterampilan baru akan menguntungkan pribadi mereka. Mereka lebih lambat dalam belajar dibandingkan orang yang lebih muda dan hasil akhirnya pun cenderung kurang memuaskan. Dan yang terakhir adalah kekakuan. Lansia cenderung menjadi canggung dan kagok yang menyebabkan sesuatu yang dibawanya pun atau dipegang ini mudah jatuh, dan mereka ini cenderung melakukan sesuatu secara tidak hati-hati serta dikerjanya pun tidak teratur. Materi selanjutnya adalah penyebab fisik dan penyebab psikologis. Menjadi tua ditandai dengan kemunduran biologis yang terlihat seperti kemunduran fisik. Kemunduran fisik ini pun bisa berupa seperti kulit yang mulai mengkeriput, tumbuhnya uban di rambut, gigi yang ompong, pendengaran atau penglihatan pun yang sudah berkurang, mudah lelah, serta gerakannya pun sudah tidak lincah lagi. Sedangkan kemunduran yang terjadi pada psikologisnya seperti terjadinya lupa ataupun pikun, kemunduran orientasi terhadap ruang dan waktu, serta tidak mudah menerima hal-hal atau ide yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan kemampuan mental pada usia lanjut. Perubahan di usia muda menuju usia lanjut atau lansia akan terlihat dampaknya baik secara fisik maupun psikis. Bagi orang yang belum siap menjadi tua tentu mengalami stres dan tingkat kecemasan yang tinggi. Sebab itu perlunya kesiapan yang harus dimiliki setiap orang. Perubahan pada pendengaran atau sering didengar yaitu tuli. Perubahan yang akan dialami pada usia tua yaitu pendengaran yang mulai samar-samar akan akhirnya menjadi tuli atau pikun. Hal ini sering terjadi pada lansia bagi wanita dan juga pria. Penyakit alami ini terjadi apabila gaya hidup dan juga faktor genetik yang dialami. Pikun sebenarnya dapat dicegah dengan banyak menjaga pola asupan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk yang mempengaruhi saraf pendengaran. Daya ingat menurun. Perubahan mental pada lansia yaitu mulai menurunnya daya ingat atau memori yang sudah lama. Saat ini banyak usia muda pun di atas 35 tahun mengalami semi pikun. Mudah lupa dan rasa tidak ingat mengenai hal yang dilakukan. Perilaku yang seperti anak kecil. Sikap lansia memang sering membuat kita sedikit risih dan tidak nyaman. Kebiasaan keperilakuan seperti anak kecil akan terjadi pada lansia di atas usia 70 tahun. Hal ini merupakan faktor genetik dan kondisi fisik yang mulai menurun dan juga lemah. Emosi dan perasaan yang lebih sensitif. Perubahan mental pada lansia berikutnya adalah tergantungnya sensor perasaan dan juga emosi. Emosi serta perasaan lansia mudah terganggu oleh kondisi yang membuat mereka tidak nyaman atau sedikit kecewa. Karena itu butuh ekstra kesabaran dalam merawat para lansia dalam menjalani kehidupan hari tuanya. Terkadang emosi dan perasaan mereka mudah sedih, kecewa, marah, dan kadang mereka bahagia. Penurunan kesehatan tubuh. Usia tua tidaklah setegar dan sekuat usia muda dulu. Semakin seseorang memasuki usia di atas 45 tahun, mulai menurunnya stamina kesehatan tubuhnya. Satu persatu penyakit mulai menimpa dari yang ringan sampai yang kronis. Kebiasaan di masa muda juga menjadi salah satu pencetus timbulnya penyakit yang bisa komplikasi dan juga gaya hidup dan pola makan yang tidak benar.
Karena itu sangat penting menjaga semua itu selagi usia kita masih kuat dan muda agar terhindar dari masalah penyakit menua kelak. Menurunnya kehidupan bersosialisasi. Perubahan mental pada lansia umumnya terjadi yaitu menghindari dari kehidupan bermasyarakat, memasuki usia pensiun biasanya para orang tua akan menurun. Dunianya dulu yang penuh dengan energi dan semangat mulai mudar. Lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dengan hobi atau ibadah. Pergaulan antara lingkungan menjadi kehidupan yang semua dan kelam. Tidak memikirkan hiruk piuk gemerlang alam luar, lebih senang akan suasana yang tenang, damai, dan rileks. Pribadi. Perubahan minat pribadi disebabkan karena minat yang sudah ada dalam sejak kecil tidak lagi sesuai dengan perannya sebagai orang tua atau sebagai orang dewasa. Faktor penyebab menurut Hafiz yaitu 1. Perubahan dalam kondisi kesehatan. Yang kedua, perubahan dalam status ekonomi. Yang ketiga, perubahan dalam pola keluarga atau kehidupan. Yang keempat, perubahan dalam nilai. Dan yang kelima, perubahan pada seks. Selanjutnya, minat terhadap pakaian. Perempuan dan laki-laki pada masa dewasa telah memahami tentang penampilan yang menyebabkan mereka akan memilih pakaian yang sesuai dengan penampilan mereka atau fashion mereka, dan juga mereka akan sering menghabiskan waktu hanya untuk memilih pakaian saja. Oleh sebab itu, pada masa dewasa ini perempuan dan laki-laki diharapkan lebih bijak untuk menghemat waktunya dalam memilih pakaian. Yang selanjutnya ada minat terhadap uang. Pada masa dewasa, individu telah berhasil menghasilkan uang sendiri yang mengakibatkan mereka bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Oleh sebab itu, banyak orang dewasa hanya memikirkan kebutuhan saat ini saja, tidak untuk saat ke depan atau masa depan. Oleh sebab itu, banyak kasus-kasus yang terjadi yaitu permasalahan dalam keuangan. Hal ini ditimbulkan karena tidak adanya atau minimnya pengetahuan tentang manajemen uang pada masa dewasa dini. Selanjutnya, ada minat terhadap rekreasi. Pada individu pada usia dewasa, rekreasi tidak selalu berupa bepergian dan memasuki wahana atau bermain. Bisa saja rekreasi berbentuk berbincang-bincang, keluar dari rumah, berolahraga, dan lain sebagainya. Yang mana rekreasi pada masa dewasa ini lebih fleksibel karena mengingat waktu yang dikeluarkan dalam rekreasi sudah tidak banyak lagi. Karena masa dewasa ini adalah fokus untuk berkarya. Selanjutnya, minat terhadap sosial. Rasa kesepian pada masa dewasa dini terjadi karena kurangnya aktivitas yang terorganisir dalam kehidupan sosial. Dari sekian banyak masalah pada masa ini, yang paling sering terjadi adalah perubahan dalam peran strata sosial atau peran sosial. Yang kedua, perubahan dalam persahabatan. Yang ketiga, perubahan dalam kelompok sosial. Yang keempat, perubahan nilai popularitas. Dan yang kelima, perubahan dalam nilai status kepemimpinan. Selanjutnya ada minat dalam kematian. Pada masa dewasa awal atau dewasa dini, minat terhadap kematian itu sangat sedikit karena mereka beranggapan umur mereka masih panjang dan mereka tidak ada pola pikir bahwa bisa saja esok atau mungkin 1 jam akan mendatang saya akan meninggal. Oleh sebab itu, minat terhadap kematian ini sangat sedikit. Lain dengan orang yang telah memasuki usia dewasa madya, mereka akan berpikir atau mereka akan mengkhawatirkan atau was-was sekali dengan masa kematian karena mengingat mereka sudah tua dan ajal pun sudah ada di depan mata. Oleh karena itu, individu pada masa dewasa madya atau dewasa akhir itu sangat memperhatikan dengan kematian dan mereka sudah mempersiapkan seperti rajin sholat dan rajin beribadah. Oleh karena itu, pada masa dewasa akhir, mereka sangat memperhatikan kematiannya daripada dewasa pada masa
dewasa awal atau dewasa dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses mentua atau angin adalah proses alami yang disertai adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang saling berinteraksi satu sama lain. Keadaan itu cenderung berpotensi menimbulkan masalah kesehatan secara umum maupun kesehatan jiwa secara khusus pada lansia. Patologis berganda atau multiple patologi, misalnya tenaga berkurang, energi menurun, kulit makin keriput, gigi makin rontok, tulang makin rapuh, dan sebagainya. Secara umum, kondisi fisik seseorang yang sudah memasuki masa lansia mengalami penurunan secara berlipat ganda. Hal ini semua dapat menimbulkan gangguan atau kelainan fungsi fisik, psikologis, maupun sosial yang selanjutnya dapat menyebabkan suatu keadaan ketergantungan kepada orang lain. Yang kedua yaitu bahaya psikologis. Permasalahan psikologis pada usia lanjut cenderung menjadi beban kehidupan yang menjadi hambatan dalam aktivitas sehari-hari dan aktivitas sosial. Pengajian dini dan penanganan yang tepat terhadap permasalahan psikologis ini akan sangat berguna berdasarkan buku Kantner dan Sweikert pada tahun 1990. Yang ketiga yaitu bahaya personal, pribadi, dan sosial. Perubahan dalam peran sosial di masyarakat akibat berkurangnya fungsi indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya. Maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia. Misalnya, badannya menjadi bungkuk, pendengaran sangat berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya. Sehingga sering menimbulkan keterasingan. Hal itu sebaiknya dicegah dengan selalu mengajak mereka melakukan aktivitas selama yang bersangkutan masih sanggup, agar tidak merasa terasing atau diasingkan. Baiklah, sekian video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.